Baru-baru ini saya di-share oleh netizen ya teman-teman, meminta saya untuk memberikan tanggapan terhadap orang ini ya. Orang ini adalah seorang ahli ya, profesional, bahkan disebut artis katanya ya, yaitu artis kesurupan teman-teman. Berbagai macam aksinya kesurupan sudah viral teman-teman, benar-benar viral. Dan apa yang terjadi? Dikagumi, dipercaya sebagai orang yang memiliki kemampuan lebih di atas rata-rata. Ini kan kesontoloyoan ya, kesontoloyoan yang ada di Indonesia. Orang-orang kesurupan dianggap hebat, dianggap luar biasa, bahkan sampai mendapatkan penghargaan teman-teman. Dapat penghargaan nih seperti ini videonya. Di Kabupaten Pringsewu yang memang dipersiapkan untuk turut hadir, diundang oleh Bapak Kapolres Pringsewu untuk menerima penghargaan kategori prestasi sebagai bintang tamu. Orang-orang kesurupan seperti ini dianggap orang hebat, dan orang-orang yang berguru ilmu agama ke Mekah, Madinah dianggap apa? Wahabi teman-teman. Ya, inilah bukti bahwa di Indonesia memang masih kental dengan ajaran-ajaran kejawen, yang dimana menganggap kesurupan itu suatu hal yang lumrah, biasa, bisa dibenarkan, bahkan dianggap sesuatu yang keren bagi mereka. Sehingga apa? Banyak anak-anak mudi di Indonesia, pemuda-pemudinya ngapain sekarang? Lomba kesurupan, laki-laki, perempuan, pasangan, mungkin itu suami istri, pasangan, macan-macanan teman-teman. Apa ini? Mau sampai kapan Indonesia ini seperti ini? Ngeri teman-teman. Bahkan ada yang sampai nyebur teman-teman, nyebur ke tempat kotorannya sapi. Mas, tangkap gue mas. Mas, tangkap gue. Saking mereka ini ingin dianggap keren ya, saking mereka ingin dianggap mereka itu kesurupannya totalitas, ya sampai nyebur-nyebur. Ya Allah, pemuda loh ya, masih muda-muda mereka ini, tapi apa? Sudah seperti ini mereka. Tapi tidak heran teman-teman, karena memang ada tradisi kesurupan itu sudah ada sejak dahulu ya, yang dimana memang faham-faham kejawen, faham-faham mistik itu sudah lama berkembang biak di Indonesia. Sehingga apa? Hal-hal seperti ini dianggap normalisasi. Bahkan ada satu fakta yang dimana kemarin viral juga, yaitu tentang suatu tempat yang dianggap berkeramat, tempat dianggap angker. Sampai-sampai orang-orang yang masih berfaham kejawen menaruh kepala kerbau di situ. Untuk apa? Untuk diberikan tanda bahwa tempat itu berkeramat teman-teman. Nah, namanya dia kan di situ kan tanahnya agak sangar apa-apa, terus dia nanam kepala kerbau di situ gitu ceritanya. Terus dia pagari terus ya dia kasih bunga-bunga gitu kan, dia orang kejawen kan, dia kasih bunga-bunga gitu. Habis gitu terus tahu-tahu ada gitu loh orang datang, tahlilan rame sekali, ditanya loh, saya tinggal di apa, ini makam wali gitu, makam wali. Siapa yang bilang? Maulana Lutfi bin Yahya Pekalongan loh. Ini kalau nggak percaya saya temuin orangnya gitu loh. Dan akhirnya apa? Terdengar oleh salah satu habib. Lalu sang habib itu memberikan fatwa bahwa kuburan itu adalah kuburan keramat. Ya Allah, miris ya. Bahkan dengan data yang kita miliki teman-teman, yang dimana Al-Habib Lutfi bin Yahya pernah mengantongi uang 5 karung teman-teman setiap tahunnya. Gara-gara apa ya? Makam keramat teman-teman. Gara-gara makam keramat bisa mengantongi uang berkarung-karung setiap tahunnya. Ini apa namanya kalau bukan pembodohan? Orang-orang disuruh mengkeramatkan kuburan, setelah itu mereka datang berinfak. Lalu infaknya kemana? Ya dikasih kepada orang yang mengkeramatkan. Dikasih kepala kerbau, lalu dikeramatkan.
Hubungannya apa sama orang-orang kesurupan? Ya orang-orang kesurupan ini juga berfaham seperti ini, mistik-mistik teman-teman. Jadi mereka menganggap jin-jin ya, setan yang ada di sekitar mereka itu sesuatu yang memang boleh untuk kita ajak kerjasama, diajak tolong-menolong dalam hal seperti ini. Dan ketika kita memberikan edukasi seperti ini, Heri Pras itu siapa? Kok membahas budaya? Kok merendahkan adat? Kok merendahkan tradisi? Dianggap tradisi teman-teman. Jadi kesurupan sudah dianggap tradisi. Heri Pras yang membahas seperti ini Wahabi teman-teman. Jadi orang yang kesurupan itu menjaga tradisi teman-teman, sehingga apa? Mendapatkan penghargaan. Kenapa mendapatkan penghargaan? Karena menjaga adat. Ya Allah, tradisi, adat, budaya itu sangat banyak. Tapi kalau ada tradisi yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi As-Sunnah, ya harus dihentikan. Contohnya seperti kemarin, perkara wayang yang sampai guru kita, yaitu Ustaz Khalid Basalamah, diserang habis-habisan karena mengatakan lebih baik ditinggalkan ya wayang-wayang itu, karena memang kan yang dilakoni wayang itu kan orang-orang yang dianggap hebat bagi mereka, seperti Semar, seperti Petruk, Bagong, Baladewa. Ini kan tokoh-tokoh apa ini? Tokoh-tokoh fiktif. Tokoh-tokoh fiktif ini di Indonesia teman-teman bukan lagi dianggap sesuatu yang ya ini, tetapi sudah dianggap suatu entitas yang benar-benar ada begitu. Kenapa dianggap ada? Karena sudah melegenda. Dan dikatakan pernah si Semar ini ya, tokoh-tokoh pewayangan Semar ini dikabarkan menghadapi salah satu syekh dan bertarung selama 40 hari 40 malam. Bodoh. Kok bisa cerita seperti ini dipercaya? Rasulullah SAW saja ketika berperang nggak nyampe seharian ya. Nggak nyampe seharian Rasulullah SAW berperang. Ini sampai 40 hari. Ali bin Abi Thalib pernah duel, tapi duelnya hanya berjalan waktu ya beberapa jam saja. Tidak sampai 40 hari, ratusan hari. No, kalau mereka kan enggak. Kisah-kisah halu seperti ini dianggap suatu yang benar, teman-teman. Ini kan kesontoloyoan. Dan ketika kita membahas seperti ini, apa yang mereka teriakkan? Ya Wahabi lagi, teman-teman. Na'udzubillah. Mau sampai kapan mau ada ajaran-ajaran seperti ini, faham-faham seperti ini kita anggap normal di Indonesia, bahkan diberikan penghargaan? Jangankan kesurupan-kesurupan yang seperti ini teman-teman, orang mediumisasi saja banyak ulama yang mengharamkan. Ini mediumisasi ini sudah ada maslahatnya, taruhlah ada maslahat, masih diharamkan oleh ulama. Tapi kesurupan-kesurupan yang sejatinya hanya untuk menghibur, itu bagaimana hukumnya? Ya jelas haram, tapi dikasih penghargaan teman-teman. Diundang oleh Bapak Kapolres Pringsewu untuk menerima penghargaan kategori prestasi sebagai bintang tamu. Tentunya kita harus mengedepankan akidah. Bagaimana kita mengajarkan akidah yang benar, bagaimana kita ini mengajarkan sesuatu yang tidak menjurus pada kesyirikan, mengajak kerjasama makhluk jin untuk masuk ke dalam tubuh kita, untuk atraksi dan lain sebagainya. Ini kan kesontoloyoan. Jadi mari teman-teman, kita harus berpikir cerdas ya. Jangan sampai kita ini menormalisasi hal-hal yang sejatinya itu bertentangan dengan syariat, apalagi sampai diberikan penghargaan seperti ini. Ini kan memberikan penghargaan terhadap suatu yang terlarang dalam agama. Bukan budayanya yang dilarang, tapi kesurupannya. Ya, dakwah ini memang berat. Ya, dakwah ini memang berat, tapi jangan khawatir, Allah bersama kita. Yang dimana orang-orang yang ingin menyampaikan kebenaran pasti akan Allah tolong. Ya, sampaikan saja terus.